Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati as-sab'i wal ardin. Al-fardus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim wad da'i ila dinin qawim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kesimpulan-kesimpulan surah Al-Bayyinah. Alhamdulillah tafsirnya sudah selesai kita telaah ya. Kemudian kemarin ada tambahan dalam satu pertemuan ya. Karena di dalam surah Al-Bayyinah ini disebutkan neraka dan surga. Maka alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita menambah satu pertemuan untuk memperjelas apa itu surga dan neraka. Kita akan sempurnakan kajian kita terhadap surah Al-Bayyinah ini dengan menelaah kesimpulan-kesimpulannya. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan yang pertama ya, menjelaskan bayanu anna diyanat as-sabiqati lil Islam walladhi asarat kana mabzujatan bainal haqqi wal batil. Gini intinya ya, menjelaskan bahwa agama-agama yang sebelum Islam ya, sebelum Islam yang diajarkan Rasulullah atau yang semasa dengan Islam itu sudah bercampur di dalamnya antara kebatilan dan kebenaran, antara batil dan hak, atau antara hak dan batil ya. Agama yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam ya, agama Yahudi juga sudah dirubah-rubah oleh pengikutnya. Nasrani juga demikian, sehingga tidak layak lagi menjadi pedoman atau petunjuk bagi manusia. Perhatikan, agama yang mendahului Islam atau yang sebelum Islam dan yang semasa dengan Islam itu sudah bercampur di dalamnya ajaran-ajaran yang batil, yang tidak benar dengan ajaran-ajaran yang benar. Kalau agama itu sudah begini keadaannya, maka tidak layak menjadi hidayah, menjadi pedoman atau menjadi petunjuk bagi manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa agama yang benar, agama yang menghantarkan kepada kebahagiaan dan keselamatan. Kesimpulan yang kedua, Ahlul Kitab secara khusus. Ahlul Kitab secara khusus. Siapa Ahlul Kitab itu? Kalau dikatakan Ahlul Kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Mereka ini orang mukmin apa orang kafir? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya. Baik. Itu keyakinan kita ya. Tapi kalau kamu menyapa, kita berkomunikasi, berbicara dengan mereka ya jangan kafir. Mau kemana lo? Bukan begitu. Ini keyakinan kita. Persoalan kita bermuamalah, berinteraksi ya, kita harus tetap menjaga etika. Tunjukkan bahwa orang Islam itu orang yang sangat menjunjung tinggi sopan
santun. Bahkan mudah-mudahan dengan kita sapa ya baik-baik ya, kita mudah-mudahan mereka tertarik dengan Islam, akhirnya masuk Islam. Ya. Ahlul kitab secara khusus itu menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah Muhammad SAW dengan penuh kesabaran. Ya. Karena mereka tahu bahwa agamanya itu sudah tidak orisinil lagi, sudah bercampur di dalamnya kebatilan dan kebenaran, terutama ulama-ulama mereka. Namun sayangnya ketika Nabi SAW yang ditunggu-tunggu itu sudah datang, ternyata mereka tidak kompak. Ya, ternyata mereka bercerai-berai. Sebagian ada yang beriman dan sebagian besarnya tidak beriman, mengingkari Rasulullah SAW, mengingkari juga apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi setelah Rasul yang ditunggu-tunggu ini datang, padahal sebelumnya mereka nunggu-nunggu ya, ternyata mereka tidak tulus, tidak jujur. Disinilah terlihat mana orang yang benar-benar mencari kebenaran dan mana yang tidak siap menerima kebenaran. Ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ya. Sebenarnya sih sikap seperti ini bukan hanya pada Yahudi aja ya. Ini kan kaitannya dengan mereka bercerai-berai setelah Rasulullah SAW datang. Padahal sebelumnya mereka menunggu-nunggu. Ya. Setelah yang ditunggu ini hadir, ternyata mereka tidak kompak. Terlihat yang tidak siap menerima kebenaran, dia tidak mau beriman. Yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, ya mereka beriman. Ya. Begini, ini sekali lagi potensi ya, sikap seperti ini itu bukan hanya ada Yahudi, pada Yahudi dan Nasrani. Kita pun kadang-kadang punya sikap seperti ini. Ya. Berapa banyak orang ketika miskin, dia mengharap diberi kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, waktu masih miskin itu menghayal itu mudah banget. Ya kan? Kalau saya jadi orang kaya, saya akan begini, gitu ya. Tapi kadang-kadang benar satu saat itu impiannya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia tunggu-tunggu itu benar-benar nyata. Berubah. Ya. Yang tadinya itu Masya Allah cita-citanya atau keinginannya itu ya, atau hayalannya ingin ini, ingin itu yang bagus-bagus, giliran sudah jadi orang kaya, lain lagi ceritanya. Benar ya? Begini ini ada kan kemungkinan begini ini ya. Contoh lain yang lebih sederhana, orang punya utang ya, biasanya kalau ditagih, oh maaf saya belum punya duit. Orang kalau punya utang dia tidak bisa bayar. Kalau orang ini jujur, orang bener gitu, impiannya apa? Dia punya duit di satu saat supaya bisa bayar. Bener punya duit, kadang-kadang ceritanya juga lain lagi. Bukan bayar utang, mungkin beli motor, mungkin renovasi rumah, mungkin tuker mobil. Kalau utangnya ini orang-orang yang ratusan juta. Ini hati-hati nih ya. Jangan sampai kita ini punya keinginan saat sudah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita balas nikmat itu dengan kufur kepada Allah. Na'udzubillah. Ya. Jangan sampai ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, apa yang kita impikan tergapai, justru kita malah tidak bersyukur kepada Allah. Ini kan mirip dengan ini. Mereka nunggu-nunggu datangnya Rasul, dan datangnya Rasul membawa Islam ini nikmat yang paling besar. Ternyata mereka khianat. Ada yang beriman, ada yang tidak. Baik. Ini perhatikan, jangan sampai seperti ini keadaan kita. Mestinya kalau kita punya impian, nunggu-nunggu sesuatu yang kita harapkan ternyata dikabulkan oleh Allah, mestinya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
semakin apa? Semakin besar. Nikmat itu kita gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang berikutnya, di antara sikap tercelanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab, ya, mereka itu di dalam kitabnya diperintah untuk beribadah kepada Allah saja, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, ya, menegakkan sholat, bayar zakat, ya. Tapi giliran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa ajaran sebagaimana yang mereka diperintah di dalam kitabnya, ternyata mereka tidak mau menerima. Ini salah satu sikap yang tercela dari mereka, ya. Jangan kita tiru. Maka buktikan syukur kita kepada Allah dengan datangnya Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita genggam erat agama ini, kita pelajari, kemudian kita amalkan, ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita seperti orang ahlul kitab yang menolak dakwah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, menegakkan salat, membayar zakat, dan meninggalkan seluruh kekafiran, meninggalkan seluruh agama, hanya menuju satu agama yang hak, yaitu Islam, ya. Alhamdulillah, nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Perhatikan, Allah tidak berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin atau lil muslimin atau lil muttaqin. Tidak, Allah tabaraka wa taala mengutus Rasul sebagai rahmat untuk alam semesta. Sampai orang kafir pun dapat cipratan, ya, cipratan rahmat, atau bahkan dapat bagian rahmat, ya. Ulama ahli tafsir menjelaskan rahmat apa yang dirasakan oleh orang kafir. Orang kafir itu ya bencinya sama Rasulullah luar biasa, memusuhi Rasulullah luar biasa, tapi toh demikian masih dapat rahmat. Apa? Yaitu mereka tidak dimusnahkan oleh Allah, tidak diadab oleh Allah sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Kalau kaum-kaum terdahulu itu, ya, kalau sudah tidak bisa diperbaiki, diadab oleh Allah, semuanya musnah, tidak ada yang bisa lolos. Tapi orang kafir di masa Rasulullah tidak diperlakukan oleh Allah seperti orang-orang kafir di masa lalu. Nah, rahmatan lil alamin. Hayawan atau hewan dapat gak bagian rahmat dari diutusnya Rasulullah Muhammad SAW? Hah? Sapi, kambing dapat gak? Apa? Hah? Apa? Bahkan hewan-hewan yang kita makan, yang kita konsumsi melalui penyembelihan, itu kita diajari oleh Nabi menyembelih dengan cara yang baik. Jangan menyembelih itu pakai pisau tumpul, diogrok-ogrok, gak putus-putus, enggak, pisaunya tajamkan. Sembelih dengan cara yang baik, dapat rahmat, ya. Iya. Atau ketika kita pelihara, ya, orang itu kalau berani memelihara hewan piaraan, misalnya ternak, ya konsekuensinya dia harus apa? Ngasih makan, ya kan? Kalau kita mempekerjakan sapi misalnya, menggunakan sebagai alat angkut, jangan dimuati yang melebihi kekuatannya. Jadi sampai hewan pun dapat nih. Ya. Kita tidak boleh membakar hewan hidup-hidup, membunuh dengan api itu tidak boleh. Banyak yang ini. Nah, dapat rahmat. Ya, alam semesta dapat, bukan hanya orang beriman saja. Nah, kalau kita sudah sampai di sini bahwa diutusnya Rasulullah Muhammad SAW itu merupakan rahmat untuk alam semesta, tinggal periksa diri kita.
Apakah kita termasuk orang yang siap ya menerima rahmat ini, bersyukur atas nikmat ini? Kalau ini kita usahakan ya, kita termasuk golongan orang-orang yang menerima rahmat ini, bersyukur dengan nikmat ini, mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat. Ya. Apa bentuk menerima dan bersyukur terhadap rahmat dan nikmat ini? Kita yakini beliau utusan Allah, beliau sebagai utusan untuk segenap umat manusia, sebagai Rasul yang terakhir. Ini bagian yang paling pokok ya. Yang paling pokok itu ini, keimanan kita bahwa beliau hamba Allah dan utusannya, diutus untuk segenap umat manusia sebagai Rasul yang terakhir. Kalau ada keimanan ini, kemudian kita benarkan sabda-sabda beliau, kita taati perintah-perintah beliau, kita jauhi larangan-larangan beliau, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali melalui syariat yang beliau ajarkan, insya Allah. Ya, sekali lagi, kita mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini, kita masuk dalam golongan orang yang bersyukur dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya bahagia dunia dan akhirat. Dan orang yang mengingkari nikmat ini, yang menolak nikmat ini, ya, sudah pasti mereka akan mengalami kerugian dunia dan akhirat. Kerugian di akhirat itu apa bentuknya? Ya kemarin kita pelajari, dilemparkan ke dalam neraka. Apalagi kalau sampai tidak percaya beliau utusan Allah, itu kalau mati dalam keadaan seperti itu ya, dilemparkan sekali tidak akan keluar selama-lamanya. Na'udzubillah min hadzal hal. Jadi ini perhatikan baik-baik sikap kita kepada Rasulullah SAW itu, pertaruhannya adalah surga atau neraka. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku kelak masuk surga kecuali yang enggak mau. Ada yang enggak mau? Hah? Ya kalau sekedar ucapan ya tidak ada lah. Bahkan bisa saja ya ada orang itu mungkin nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ya nggak pernah mengamalkan ajaran Islam sama sekali, bahkan yang pokok-pokok. Tapi kalau ditanya, kamu pengen masuk surga apa masuk neraka? Mungkin dia tersinggung dengan pertanyaan ini. Nah, mungkin saja dia tersinggung, ya. Nah, sehingga dengan sewot gitu, dengan nada emosi ngegas yang mengatakan, ya pengen masuk lah, masa pengen masuk surga lah, masa pengen masuk neraka. Nah, ketahui persoalan urusan surga dan neraka itu tidak cukup. Saya mau. Oh, saya nggak mau, bukan itu. Lihat lanjutannya. Ketika Rasulullah menjelaskan ini, sahabat penasaran. Waqila wa man ya'ba ya Rasulullah. Rasulullah segera ditanya oleh para sahabat yang mendengar sabdanya ini, siapa gerangan ya Rasulullah orang yang enggan masuk surga itu? Ya, Rasulullah menyebutnya apa? Lihat kriteria yang masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka itulah orang yang mau masuk surga. Yang durhaka kepadaku, maka itulah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi jangan hanya urusan surga, saya mau, tapi tidak mau taat kepada Rasulullah. Ya. Apalagi nggak taatnya itu sampai dalam masalah-masalah besar. Rasulullah mengajarkan la ilaha illallah, tidak mau menerima la ilaha illallah. Rasulullah memperkenalkan dirinya, Allah memperkenalkan Rasulullah sebagai utusannya. Dia tidak percaya kalau Rasulullah itu utusan Allah, Muhammad itu utusan Allah. Kalau mati dalam keadaan menolak tauhid atau tidak mau beriman, mati dalam keadaan seperti ini, jazanya ya kemarin sudah kita baca, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina. Ini yang benar ya. Kalau orang Yahudi bukan begitu. Orang Yahudi itu pedenya luar biasa. Paling-paling kalau kami masuk neraka itu hanya beberapa hari saja. Walau mereka itu begitu, Masya Allah. Hanya beberapa hari saja. Melantur mereka itu. Seakan-akan Allah sudah memberikan jaminan bahwa kalau kamu masuk neraka, kalau kamu masuk neraka itu hanya beberapa hari. Justru kekal di neraka. Ya, taib.
Kesimpulan berikutnya, bahwa agama ya, yang menjanjikan kebahagiaan dan keselamatan itu adalah agama yang dibangun di atas tauhid, di atas la ilaha illallah ya, kemudian menegakkan salat, membayar zakat, dan meninggalkan kesyirikan. Ya. Agama Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian menegakkan salat. Ibadah yang umat Islam itu semua wajib mengerjakannya, tua, muda, kaya, miskin ya, apalagi laki, perempuan, merdeka atau hamba sahaya. Itu ketemunya di mana? Ibadah yang harus dikerjakan oleh seluruh kaum muslimin apa? Salat ya. Maka misalnya kalau di satu lingkungan ini ya, lingkungan elit, lingkungan bukan hanya elit, lingkungan mulai dari ada orang yang elit sampai ada yang wong-wong cilik. Misalnya di lingkungan, di satu lingkungan itu ada presiden, ada menteri, ada panglima, ada jenderal-jenderal, kemudian ada hansip ya. Jenderal dengan hansip itu kan beda ya, beda jauh kan? Nah, ada konglomerat, ada orang miskin. Itu mestinya ketemunya di mana? Di masjid, kumpul semua di masjid, rukuk bareng, sujud bareng. Ya, sholat. Kalau sudah selain sholat bisa pisah-pisah, pencar-pencar. Ya. Iya, puasa ada yang tidak kena kewajiban puasa. Orang yang sudah tua renta, ya kan, yang sudah tidak sanggup nih, musafir, dia tidak puasa. Jadi bisa jadi misalnya ini sholat duhur di sini ya, sholat duhur di Masjid Al-Amin ini, antum warga sini puasa semua. Ada orang musafir ikut sholat sama kita, dia tidak wajib puasa. Dia tidak puasa tidak berdosa. Betul kan? Nah, musafir tidak wajib, cuman nanti setelah Ramadan dia harus mengurus utangnya itu. Ya. Baik. Zakat apalagi? Zakat itu tidak kompak. Betul, zakat itu hukumnya wajib, tapi tidak setiap orang Islam diwajibkan menunaikan ibadah ini. Hanya orang-orang tertentu. Ya. Bahkan dari masa ke masa itu yang banyak ya yang berhak menerima, bukan yang mengeluarkan zakat. Ya. Kecuali nanti pada suatu saat mungkin akan ada keadaan orang mau sedekah tidak ada lagi yang nerima. Kalau sekarang ada orang sedekah masih banyak nerima nggak? Masih banyak. Mengeluarkan zakat gitu masih banyak yang nerima nggak? Masih, apalagi dampak COVID ya. Masya Allah, negara kita sudah mengalami resesi, banyak pengangguran baru. Pengantin baru ada nggak? Ada juga ya, pengantin baru ada ya. Tapi pengangguran baru juga banyak. Ya, banyak. Baik. Nih, agama yang menjanjikan keselamatan, kebahagiaan itu yang dilandasi dengan tauhid, ya. Kemudian dengan ketaatan menjalankan amal-amal ibadah. Ya. Baik. Kesimpulan yang berikutnya menjelaskan tentang balasan orang-orang yang menolak ya apa yang didakwahkan oleh Rasulullah. Berarti menjelaskan balasan orang kafir, bahwa balasannya adalah seburuk-buruk balasan. Nah, kalau sudah dinyatakan balasan orang kafir itu kekal di neraka, masih ada yang lebih buruk lagi enggak? Masih ada kesengsaraan yang lebih parah daripada orang dimasukkan ke dalam neraka apa enggak? Ya enggak ada. Maka menurut kalkulasi kita sebagai orang beriman, kalau ada orang masuk neraka ya apalagi kekal, perjalanan hidupnya yang dijalani dengan kafir. Kafir itu kadang-kadang ya plus kejamnya kepada orang beriman luar biasa, memusuhi Islam luar biasa, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa, menghina Al-Qur'an luar biasa. Itu kerjaannya orang kafir. Ya, kalau sekarang antum dengar ada ulah orang kafir berulah ngencingin Al-Qur'an, nyobek-nyobek Al-Qur'an ya dan lain sebagainya, antum nggak usah heran. Memang dari dulu sikap orang kafir terhadap Al-Qur'an itu nggak beda dengan hari ini. Dari dulu mereka itu ingin membunuh Nabi, ya. Sekarang juga kebencian mereka masih membara. Karena nabinya nggak ada, nggak bisa dibunuh, ya kadang-kadang dibikin apa?
karikatur ya, wah gambarnya jelek kemudian ini katanya, Masya Allah. Baik. Atau membenci orang-orang yang istiqomah memegang ajarannya, juga menjadi sasaran kebencian mereka. Kalau orang-orang yang hidupnya begini ini sampai mati ya, balasannya adalah bi'sal jaza, balasan yang seburuk-buruk. Kalau dalam kalkulasi kita orang beriman, ini adalah rugi yang sudah tidak ada bandingannya, rugi yang tiada tara, sengsara yang sudah tidak ada bandingannya. Iya. Makanya orang kita ini berakal ya, harus kita gunakan akal kita. Jangan sampai kita menjalani hidup yang hasil akhirnya itu adalah rugi yang tiada tara. Ini sudah disebutkan jalan menuju neraka itu jelas. Jadi orang masuk neraka, masuk surga itu bukan diundi ya, dikocok kayak orang undian berhadiah gitu. Enggak, jaza, balasan. Ya. Balasan. Kalau di dunia ini ikhwatal iman, orang itu kalau mengalami siksa yang berat, itu berakhir dengan apa? Mati. Ada kebakaran ya, kebakaran. Kemudian di saat kebakaran itu ada orang yang tidur lelap di dalam kamar. Ya. Apinya menggelora, nggak tahu orang dia tidur. Rata-rata umumnya apa? Angus kan? Orang itu kalau di dunia ini kebakar, apalagi sampai 100% gitu ya, atau di dalam kobaran api bermenit-menit gitu, insya Allah mati kan? Atau orang luka parah, mengalami pendarahan hebat, tidak bisa berhenti darahnya, itu kira-kira bertahan berapa minggu? Bukan hitungan minggu kan? Hitungan menit. Berapa banyak orang luka parah ditolong mau dibawa ke rumah sakit karena pendarahan hebat, umumnya mati di jalan. Jadi kalau di dunia ini orang mengalami siksaan yang hebat, dipukulin, digebukin, dibacok-bacok, berakhir mati. Tapi kalau di neraka, seberapa siksanya pun, seberat apapun tidak ada mati. Ya, maka di dalam surah Al-Bayyinah itu dijelaskan balasan orang-orang kafir adalah bi'sul jaza, balasan yang seburuk-buruk balasan, kekal di neraka. Sekali lagi, orang itu kalau sudah kekal di neraka berarti rugi, tidak ada bandingannya. Meskipun tadinya waktu di dunia mungkin dia adalah orang yang paling kaya di dunia, mungkin ya, orang yang paling nikmat hidupnya, tapi kalau berakhir tetap berakhir di neraka, maka hitung-hitungannya adalah rugi. Karena kemewahan hidup beberapa saat di dunia dibandingkan dengan kekal di neraka itu tidak ada seperberapanya. Nah, jujur aja ya, kita hitung-hitung orang-orang, menghayal aja, membayangkan orang-orang yang hidupnya mewah, yang nikmat dunianya ini luar biasa, itu paling-paling berapa tahun sih dia nikmati? Umumnya ya, dia kaya itu kadang-kadang juga tadinya miskin dulu ya, susah dulu ya. Biasanya orang sukses itu taruhlah umur berapa biasanya umumnya? Taruhlah 40 ya, umur 40. Tadinya itu dia juga Masya Allah banting tulang, bahkan kadang-kadang udah susah payah lah, sampai sukses di umur 40. Punya pesawat pribadi, punya kapal pesiar, punya mobil-mobil supercar ya, yang harganya ratusan miliar, mungkin punya rumah banyak, juga punya istri banyak. Kalau punya istri banyak bagus. Kadang-kadang penyakitnya orang kaya itu istrinya satu yang resmi, tapi selain yang resmi ini banyak. Ini naudzubillah ya, sekedar kita bayangkan yang enak-enak gitu ya. Oke, antum tadi bilang umur 40 ya, taruhlah itu, atau mungkin ada yang lebih muda lagi 30 sudah sukses ya, sudah nikmat. Mungkin gak dia itu menikmati kehidupan begini 100 tahun terus, Masya Allah masih nikmat terus, masih 100 tahun, mungkin nggak? Sampai umur 140 tahun baru mati. Ada nggak sekarang orang umur 140? Nggak ada kan? Berarti 1 abad aja nggak ada. Nah kalau seandainya ini kita ambil contoh yang ekstrim banget, dia itu bergelimang nikmat, bisa menikmati dunia luar biasa ya, selama 1 abad, tapi dilemparkan ke neraka selama-lamanya. Seperberapa itu?
Satu abad dibanding dengan Maka dalam ajaran agama kita, siapapun orangnya yang berakhir perjalanannya dilemparkan ke neraka, apalagi kafir, munafik, musyrik ya, yang kekal di dalamnya, itu berarti rugi. Tidak ada yang beruntung ya. Sebaliknya ya, kesimpulan yang berikutnya adalah menjelaskan balasan orang-orang yang beriman ya, yang masuk ke dalam agama Islam, kemudian dia istiqamah mengamalkan ajarannya. Mengamalkan ajaran Islam itu secara garis besar menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Maka balasannya adalah sebaik-baik balasan. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar, al-ayah. Nah, jadi yang beragama Islam, dia faham ajarannya, dia mengamalkan ajaran agamanya secara istiqamah, maka balasannya sebaik-baik balasan. Nah, jadi kita ini kalau mempraktekkan agama kita ini, ada perintah, ada larangan. Coba kita renungkan. Kesalahan orang Islam itu meninggalkan perintah, melanggar larangan. Kalau dia sudah menjalankan perintah, meninggalkan larangan, berarti lurus dia. Tapi kalau meninggalkan perintah, melanggar larangan, berarti bermasalah. Sekarang misalnya ini, kalau ada orang beragama, itu larangan-larangan itu dia tinggalkan semua, dia hindari. Dia tidak zina, penzina bukan, peminum khamar bukan, penjudi bukan, perampok juga bukan, pembunuh bukan. Pokoknya yang dilarang-larang ini dia tidak lakukan. Tapi perintahnya tidak dijalankan. Dia tidak pernah minum minuman keras, tapi nggak sholat. Dia tidak pernah maling, tapi dia tidak sholat. Dia tidak pernah korupsi, jujur, disiplin, prestasinya bagus, tapi dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Kira-kira kalau agama itu hanya diwakili meninggalkan perintah, larangan-larangan aja, tapi tidak menjalankan perintah, gimana? Nah, menjanjikan keselamatan apa enggak? Abadan, sama sekali. Bahkan secara, ini perhatikan, secara global, secara umum gitu ya, meninggalkan perintah itu lebih parah daripada melanggar larangan. Paham nggak? Meninggalkan perintah itu secara umum lebih parah daripada melanggar larangan. Sambilkan contoh. Adam alaihissalam dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendekati sebuah pohon. Dipersilakan untuk menikmati semua yang ada di surga, kecuali satu aja. Dilarang, wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu berdua, wahai Adam dan Hawa, jangan dekat-dekat pohon ini. Dekat-dekat aja nggak boleh oleh Allah. Apalagi sampai manjat-manjat ngambil apa? Ngambil buahnya gitu kan? Nah, akhirnya iblis ini menggoda, kesabaran Adam bobol. Ya. Akhirnya khilaf. Adam alaihissalam melakukan maksiat, melanggar larangan kan? Melanggar larangan ya, karena digoda. Tapi alhamdulillah, sebagai hamba yang bersalah, dia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh hamba yang bersalah. Mohon ampun kepada Allah, ngerengek-ngerengek, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan Adam itu 300 tahun dia nangis, menyesali perbuatan yang sekali itu, dan tidak berani dongak ke atas, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di Mukhtasar Minhajul Qasid itu disebutkan, Adam alaihissalam itu setelah maksiat, setelah diturunkan ke bumi, nangis selama 300 tahun dan tidak berani dongak ke atas, malu sama Allah yang dia durhakai dengan sekali itu. Kalau orang bersalah sudah seperti ini, menyesal habis-habisan, maka Allah yang maha pengampun dan penerima taubat pasti akan mengampuni. Maka clear,
Adam sebagai hamba yang berdosa sudah menjalankan kewajiban taubatan nasuha. Allah yang memang penerima taubat dan maha pengampun sudah mengampuni Adam. Tapi iblis laknatullahi alaihi diperintah oleh Allah untuk sujud memberi hormat kepada Adam. Dia tidak mau. Kan berarti meninggalkan apa ini? Perintah. Nah, dah beda banget. Ya, maka hati-hati. Kita ini kalau beragama jangan hanya melihat larangan-larangan, tapi justru yang tidak kalah pentingnya adalah kewajiban. Ya, ilmunya sahabat diceritakan oleh Abdullah bin Syaqiq rahimahullah. Ilmunya sahabat tentang sholat, ya, tentang sholat. Sahabat-sahabat Nabi dulu itu punya keyakinan, punya pemahaman, tidak ada ibadah yang ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Ini tolong, beragama itu memang harus sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan. Dari sini prestasi penghambaan kita kepada Allah. Ya. Ini ada, kalau dijabarkan ini gamblang banget. Kalau orang melanggar larangan itu umumnya karena khilaf, kesabarannya nggak sabar, nggak sanggup menghadapi godaan. Tapi kalau orang meninggalkan perintah itu sumbernya sombong. Beda. Maka biasanya kalau orang melanggar larangan itu, ya, setelah itu dia nangis-nangis menyesal, merasa berdosa kepada Allah. Kalau orang itu masih ada iman, pasti tidak mungkin dia menikmati melanggar larangan. Zina itu menimbulkan kenikmatan berhari-hari, itu gak mungkin kalau orang punya iman. Kelepasan berzina setelah itu menorehkan rasa bersalah, meneruskan penderitaan, merasa tersiksa kalau masih ada iman. Kecuali kalau orang yang memang tidak ada iman, ya nikmat banget zina itu. Ya. Iya. Baik. Nih perhatikan ya, jadi ada agama itu sepasang ya. Ini juga kadang-kadang kita beragama itu yang kita lihat dari larangannya dulu. Dosa yang paling besar apa? Syirik. Ya. Orang muslim itu tidak cukup menghindari syirik. Yang pertama wajib ada itu keyakinan, adanya tauhid, keyakinan bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Allah yang berhak disembah, la ilaha illallah, tidak ada sekutu baginya. Allah memiliki nama-nama yang sangat bagus dan sifat-sifat yang maha sempurna, tidak sama dengan sifat makhluknya. Itu harus ada. Kemudian dijaga tauhid ini dengan menghindari syirik. Jangan orang itu fokusnya menghindari syirik tapi belum kenal tauhid. Bukan begitu. Termasuk dalam beragama ini yang didahulukan adalah berpegang teguh dengan sunnah, menjauhi bid'ah. Bukan bid'ah dulu. Tapi kita ini harus pegang teguh dengan sunnah, kita hindari bid'ah, klop. Ya, klop. Maka kadang-kadang orang itu hanya meninggalkan larangan, tapi sekali lagi yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak jalankan. Apalagi kalau masalah iman, ya, masalah akidah, pokok-pokok keimanan itu kalau dia tidak dipenuhi, tidak ada pada dirinya, meskipun dia melakukan sekian banyak kebaikan, akhlaknya bagus tapi tidak beriman, akhlaknya itu bisa mengangkat derajatnya apa enggak? Enggak mungkin orang tidak beriman, kepalanya tidak ada. Ya, maka iman itu adalah pokok, amal itu adalah cabang, ya. Taib. Kemudian terakhir, keutamaan rasa takut kepada Allah yang mendorong pemilik rasa takut ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang mendorong pemiliknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini adalah sesuatu yang istimewa banget. Ya. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala, surga yang penuh dengan kenikmatan itu adalah dzalika liman khasyya rabbah. Nikmat itu hanyalah untuk orang yang takut kepada Tuhannya. Ya. Dan orang itu kalau sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, antum bisa bayangkan, ya, orang itu kalau sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, kira-kira bisa nggak dia itu tunduk, patuh menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangannya? Nggak bisa.
Makanya ikhwatal iman, khauf itu kaitannya dengan ketaatan, kaitannya dengan ibadah erat banget. Ya. Kalau kita bicara ibadah, itu ada pembahasan namanya rakaizul ibadah. Atau sebagian ulama menggunakan istilah arkanul ibadah. Arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah, pilar-pilar penopang ibadah. Itu ada al-mahabbah, ada al-khauf, ada roja. Cinta, takut, dan harap. Ya. Jadi ibarat bangunan itu, ibadah ini tegak dengan kokoh, bukan ngambang, bukan. Di bawah ini ketika kita beribadah kepada Allah itu ada penopangnya, ada rasa cinta kepada Allah. Bagaimana enggak cinta kepada Allah? Kita ini diciptakan sebaik-baik makhluk, dikasih nikmat yang tidak bisa kita hitung. Kita bersyukur kepadanya. Ada rasa cinta kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah berbuat kebaikan kepada kita sekian banyak yang tidak mungkin ditandingi oleh siapapun. Ya. Kita ini kadang-kadang ya begitu ingat orang yang berjasa sama kita, tapi kadang-kadang kita itu tidak ingat Allah. Bahkan ada orang itu sepanjang umurnya sampai dia mati, itu terus berterima kasih kepada orang yang pernah berjasa sama dia. Kalau lebaran kadang-kadang dia tidak bisa kalau tidak berkunjung. Rutin dia kunjungin karena orang ini pernah berjasa sama dia. Tapi kepada Allah ya, yang memberi nikmat melalui jasa orang tersebut, ada nggak kemungkinan ini orang terlunta-lunta di pinggir jalan, kemudian ada orang berbaik hati dikuliahin sampai akhirnya jadi orang besar? Ada nggak? Ada kan? Atau ada anaknya orang miskin, bapaknya itu jungkir balik ya, bagaimana anaknya supaya bisa kuliah? Iya kan, ada ya, ada cerita-cerita sukses itu ada aja. Anak petani yang susah payah bapaknya nyekolahkan anaknya, ya. Jadi ada anak orang kaya yang tidurnya itu masya Allah di atas duit, ibaratnya anaknya nggak jadi orang, kena narkoba macam-macam, hancur rumah tangganya. Ada kan? Nah, begini ini kadang-kadang. Atau orang lain yang berbuat baik tadi, orang ini karena dulu merasa ditolong oleh seseorang, itu jasa orang ini tidak pernah lupa. Ya, begitu agungnya orang ini di matanya. Padahal kalau dipikir-pikir yang menggerakkan hati seseorang untuk mau menolong anak ini siapa? Allah. Kadang-kadang rukuk membungkukkan punggungnya, tidak mau dia. Orang-orang seperti ini orang bermasalah besar, lupa bahwa sumber segala nikmat datangnya dari Allah. Maka ibadah itu didasari rasa cinta, khauf, ya, takut dan harap. Takut itu penting memang. Orang nggak punya takut kepada Allah, nggak mungkin dia bisa taat kepada Allah. Ya, baik. Begini, beribadah itu harus dilandasi tiga-tiganya itu. Barang siapa beribadah kepada Allah, ya, hanya dengan cinta saja, maka orang itu adalah zindik. Zindik itu orang yang agamanya sudah rusak parah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja, tidak ada cinta, tidak ada roja, maka dia adalah orang khawarij, haruri. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dilandasi roja tok, maka dia adalah orang murjiah. Salah, semuanya salah. Antum pernah nggak mendengar ada orang, saya beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka dan bukan kepengen masuk surga? Antum jangan pernah punya prinsip ini. Ini prinsip nggak benar. Ya, tapi banyak yang mendengung-dengungkan seakan-akan ini adalah ikhlas. Saya beribadah kepada Allah bukan karena mengharap surga atau karena takut neraka. Loh, gimana? Hah? Kita beribadah itu adalah mengharap ridho Allah, mengharap kepingin masuk surga, pengen dilindungi oleh Allah dari api neraka. Itu tidak salah. Ya, maka yang benar, ibadah yang benar itu adalah yang dilandasi dengan cinta, dengan khauf dan roja. Ya, mudah-mudahan kita bisa beribadah istiqamah kepada Allah dengan landasan ini. Roja, ya. Roja itu posisinya setelah kita berharap, setelah kita beramal. Kalau sudah beramal, ngarep kepada Allah. Roja itu ngarep, mudah-mudahan Allah berkenan menerima. Tapi harus beramal dulu. Kalau kita berleha-leha, kita malas kok hanya
mengharap hanya harapannya yang melambung tinggi. Ini namanya apa? Pemalas, rojak abal-abal, rojak palsu. Ya, beramal dulu, nanam dulu, baru berharap mudah-mudahan bisa panen. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kita ucapkan selamat tinggal ya surah Al-Bayyinah ya. Kan sudah selesai, maksudnya selesai kita kaji. Tapi tantangan berikutnya ya lebih berat lagi. Setelah kita kaji apa? Amalkan ya, amalkan. Jangan kita sudah ngaji surah Al-Bayyinah tapi masih mirip dengan Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah ya. Pekan depan saya buka pertanyaan dulu yang terkait dengan surah Al-Bayyinah ya. Baru kalau tidak ada pertanyaan atau seandainya untuk menjawab pertanyaan waktunya masih tersisa, insya Allah kita gunakan untuk melanjutkan surah Az-Zalzalah ya, surah Az-Zalzalah. Antum dengar yang dari Padang, orang yang dari Padang, ada para ilmuwan yang memprediksi di Padang itu akan terjadi gempa dahsyat menimbulkan tsunami 10 meter. Ada ya? Beberapa waktu sebelumnya pantai Jawa Selatan itu diprediksi nanti akan terjadi gempa dahsyat tsunami 50 meter. Belum tentu kan? Kapan-kapannya belum tentu ya. Tapi surah Az-Zalzalah mengkabarkan sesuatu yang pasti. Ya, sesuatu yang pasti. Kita ini kadang-kadang ditakutin ini itu yang belum pasti ya. Padahal di dalam Al-Qur'an itu ada berita-berita yang pasti terjadi. Ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi tapi pasti terjadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.